Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior, para sejawat sekalian yang sempat menghadiri webinar dari Hopkardis pada pagi siang hari ini. Kami dari Holistic Approach in Cardiovascular Disease 2021 akan melanjutkan acara pada weekend ini. Ini sudah berlangsung beberapa weekend belakangan. Dan tema kita pada hari ini adalah mengenai acute coronary syndrome session. Ya sekalian, pada kesempatan kali ini acaranya mungkin agak berbeda dari pada sesi-sesi yang lain, karena pada sesi acute coronary syndrome ini kita akan mendengarkan dua paparan dari dua narasumber, dan berikutnya akan ada case sharing dari narasumber ketiga. Ini akan menarik sekali, dan sesudah itu mudah-mudahan kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi. Dan sekalian, saya mengundang pembicara pertama, yaitu Dr. Juwanto Wakimin, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasim. Dr. Juwanto adalah salah seorang staf dari Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dr. Juwanto akan membawakan topik mengenai enoxaparin as anticoagulant in SCS setting, decades of established evidence. Sejauh sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Juwanto, waktunya 15 menit. Silakan Dr. Juwanto. Terima kasih, Dokter Sali. Sudah terlihat ini, Dok? Sudah, silakan, Dok. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu tak lupa sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita semua. Pertama, terima kasih Dokter Sali, Dokter Sali sebagai moderator ya, yang akan membawakan, yang akan guide kita ya pada acara siang ini. Yang pertama yang saya hormati para guru besar, para teman sejawat senior, teman sejawat sekalian, yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita bersama dapat ilmu, dan terutama untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua atau Panitia dari Hopkardis 2021 yang telah mempercayakan saya untuk bergabung pada siang hari ini, dan juga tak lupa ini dari teman kerja kita Sonovi juga mempercayakan pada saya untuk membawakan tentang bagaimana manfaat ya enoxaparin pada spektrum akut coronary syndrome. Teman sekalian, topik yang akan kita bahas, mudah-mudahan ini cukup waktunya, Dok, karena 15 menit saya nyiapkan panjang, jadi mungkin kalau nanti kurang ya berarti dipotong saya, Dok, ya. Mungkin yang sisanya bisa waktu kalau ada tanya jawab. Yang pertama tentang bagaimana optimalisasi dari antikoagulan pasien-pasien yang akut coronary syndrome. Nanti kita diambil dari simpulan guideline, kemudian tentang bagaimana bukti-bukti atau eviden enoxaparin pada spektrum akut coronary syndrome ini juga diambil dari beberapa studi, terus bagaimana untungnya, dan bagaimana juga nanti terakhir tentang guidance dari drug administration-nya. Teman sekalian, kalau kita bicara tentang akut coronary syndrome, berarti mohon maaf ya kita untuk mengulang lagi ya. Jadi apa itu akut coronary syndrome? Sindrom dari kumpulan gejala ya, kumpulan gejala tentunya yang terjadi akibat dari suatu proses ya, di proses yang akut di arteri koronaria ya. Nah, tampilan dari ACS ini bisa bermacam-macam, bisa mulai dari non-STEMI atau unstable angina ataupun STEMI, ST elevasi myocardial infarct, yang biasanya dirasakan keluhan dengan nyeri dada ya, nyeri dada yang ringan, hilang timbul misalnya seperti pada UAP, atau nyeri yang hebat atau hebat sekali, nyeri seperti ditekan, ditindih. Nah, nanti kita tandai dengan pemeriksaan
ya dari kalau WAP berarti sakit yang khas tapi tidak ditandai adanya misal perubahan EKG atau tidak ditandai dengan adanya perubahan dari marker. Kalau non STEMI berarti sakit yang khas itu ditandai adanya suatu ST depresi atau inverted pada pemeriksaan EKG, dan pemeriksaan marker misalnya troponin itu biasanya akan ditandai positif atau naik tapi juga tidak terlalu tinggi biasanya, itu sekitar 100-an. Tapi kalau misalnya STEMI, nyeri dada yang hebat, itu kan ya, terus troponinnya positif biasa sampai ribuan nih, kadang bisa lebih 40.000 misalnya kan. Tapi dari pemeriksaan EKG itu adanya suatu ST elevasi yang khas. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita mencoba bagaimana peranan enoxaparin ini itu pada terapi-terapi yang akan diberikan atau manajemen pada akut Crohn syndrome ini, yang munculannya berupa nanti ya kita lakukan tindakan berupa percutaneous Crohn syndrome, percutaneous intervention ya, PCI atau trombolisis ataupun dengan medical terapi. Ya mungkin nanti akan diperjelas kita waktu diskusi dengan adanya kasus dari Dr. Todung. Teman-teman sekalian, antikoagulan yang dipakai saat ini itu sebenarnya mulai dari guideline dari American Heart Association 2013 ataupun juga ada yang lebih baru misalnya dari ESC European Society Cardiology Guideline itu tahun 2017. Nah, peranan dari antikoagulan ini sebagai terapi pada pasien ACS ini kita lihat di sini misalnya ya penggunaannya unfractionated heparin atau heparin secara sehari-hari ya, itu mempunyai atau juga bisa kita gunakan bivalirudin, ini mempunyai tingkat kepercayaannya level 1, rekomendasi 1. Tapi di sini tahun 2013 ini salah satu antikoagulan juga adalah Fondaparinux, ini nampaknya belum direkomendasi pada saat ini. Kemudian kita lihat tadi pada penata laksanaan pasien-pasien yang akut STEMI yang kita akan menggunakan atau kita lakukan PCI itu, jadi ada beberapa antikoagulan ini yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini kita ada beberapa catatan, misalnya antikoagulan tentunya ini direkomendasi untuk semua pasien, tentunya akan ditambahkan ya sesuai guideline antiplatelet ya, antiplatelet terapi selama PCI gitu kan. Jadi ini rekomendasinya 1 kan ya, dan juga rutin ini heparin gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat pada ini yang akan dibicarakan topik saat ini tentang enoxaparin, itu bisa diberikan ya, should be consider dengan tingkat percayaan ya 2A. Dan juga perlu kita ketahui juga di sini memang ada beberapa perbedaan nih tentang pemberian antikoagulan ini, yaitu misalnya tadi dari AH atau SC 17, ini kita lihat ada beberapa tambahan sebetulnya, nanti ada dari Atolus tadi ya. Selain dia akan memberikan efek yang baik, tentunya ada beberapa hal yang didapatkan pada enoxaparin ini kan ya. Pada secondary endpoint-nya dia memberikan efek yang baik ya, dan juga memberikan efek perdarahan yang ringan kan ya. Jadi secara umum dari berprotokol analisis dari studi talk yang dipelajari lebih lanjut itu ternyata juga enoxaparin cukup superior dibandingkan heparin biasa. Kemudian juga dari meta analisis misalnya 23 pasien-pasien PCI, pasien sebanyak 30 ribuan lebih ya, ternyata enoxaparin itu juga dapat menurunkan angka kematian atau primary endpoint. Teman-teman sekalian, selain itu pada akhir 2013 kita lihat tadi PCI, sekarang ya PCI dilakukan setelah dilakukan fibrinolytik terapi ya, fibrinolytik terapi. Di sini kita lihat rekomendasi dari AH 2013 ini ya pemberian vaksin heparin ya selama PCI ataupun continuous dari enoxaparin selama PCI itu memberikan kelas rekomendasi 1 ya. Tapi di sini kita lihat Fondaparinux sebagai antikoagulan untuk PCI itu belum dianjurkan kayaknya. Teman-teman sekalian, jadi terapi pada pasien yang memberikan fibrinoterapi itu dari SC 2017
ya anticoagulan sebagai koterapi ya pasien-pasien yang telah dilakukan fibrinolysis atau trombolitik. Ya ini ada beberapa ini rekomendasi, misalnya pasien diberikan ya enoxaparin ya secara seputan, ya kemudian juga diberikan bolus misalkan. Jadi ini pasien-pasien mendapat rekomendasi level 1. Kemudian dosis terapi yang diberikan dari ini antikoagulan pada pasien-pasien yang setelah di trombolitik tadi, ini dosisnya kalau misalnya kita lihat enoxaparin misalnya, pada pasien yang usia kurang dari 75 tahun, ini biasanya pemberiannya misalnya intravena bolus, ya kemudian diikuti selanjutnya dengan seputan 1 mg per kilogram berat badan, gitu kan ya. Tapi kalau pasien yang usia lebih 75 tahun, itu kita tidak lakukan bolus pada pasien-pasien yang telah lakukan tindakan tadi, cuma diberikan nanti dosis yang kita kurangi di reduce-nya itu sekitar 0,75 mg per kilogram badan, maksimum ya 75 mg. Dan heparin juga dilakukan bolus, dan fondaparinux juga ini juga ya bisa diberikan bolus. Termasuk sekalian, kemudian kita beralih ke peranan antikoagulan itu non-STEMI. Jadi kita lihat bandingkan nanti tentang guideline dari AHA 2014 dan ISC 2020. Bagaimana guideline tersebut? Nah, kita lihat ini ya, rekomendasi pasien-pasien untuk pemberian antikoagulan ini. Jadi kita lihat rekomendasinya ya, parenteral, antikoagulan dan fibrinolytik terapi ya. Jadi yang ini yang semi enoxaparin selama atau PCI ya dilakukan bisa diberikan 1 mili ya per badan, dan juga tapi pasien-pasien yang dengan creatinine clearance yang kurang 30 ini bisa dilakukan reduce, dikurangi kan ya, gitu ini ya. Ini dan juga yang lainnya ini merupakan level confident 1, rekomendasi 1. Termasuk sekalian, ini bagaimana penata laksanaan misalnya akut non-STEMI pada akut coronary syndrome ya. Jadi ini ada 2 metode. Metode maksudnya dalam penata laksanaannya yang pertama kita menggunakan misalnya mengatasi iskemia. Jadi ada strategi untuk mengatasi yang iskemik ya, terjadi iskemik yang kita ketahui tadi adanya suatu trombus pada pembuluh darah koroner. Yang kedua itu dengan pendekatan early invasive strategi invasif. Kalau kita mulai dengan misalnya ada iskemia, jadi di sini ya, pemberian terapi guideline yang kita lakukan seperti biasa itu pemberian ya ASA ya, golongan ASA atau golongan anti agregasi ya, misalnya dari P2 W12 ya misalnya clopidogrel 3 kilo, dan juga diberikan antikoagulan. Koagulan yang bisa diberikan bisa berupa heparin, enoxaparin ataupun fondaparinux nih kan ya. Tapi kalau kita lihat untuk early invasif ini ya untuk awalnya sama ya ASA ya, ini anti agregasi, kemudian juga ini ya antikoagulan ya. Antikoagulan kita lihat di sini ya, misalnya kalau ini heparin ya level kelasnya 1 levelnya B, enoxaparin kelas 1 levelnya A ya, level evidennya. Jadi memang merupakan data yang cukup banyak bukti-bukti yang randomize dari enoxaparin ini. Fondaparinux kelas 1 tapi level evidennya B. Kemudian dilakukan tambahan terapi-terapi ya, bisa berikan nanti etivibati atau tirofiban. Kemudian setelah itu kita lihat berikutnya. Waktunya 5 menit lagi, Dr. Juwanto, mohon maaf. Waduh, terima kasih banyak kasusnya. Baik, Dr. Sali. Tapi ini kalau efektif berarti bisa dilanjutkan ya. Tapi pasien-pasien yang tidak efektif jadi bisa dilakukan dengan PCI ya, dilakukan dengan stenting ya, pasang stent ya. Atau mungkin kan kalau memang tidak bisa kita harus lakukan dengan CABG. Kemudian ini antikoagulan terapi yang pasien-pasien yang dilakukan PCI, ini anjuran kelas ya antikoagulan level 1. Kemudian
Ini untuk gula terapi pada pasien yang melakukan PCI yang dapat direkomendasikan ya, pasien kelas 1 pasien akut STEMI, terus kelas 2 pasien STEMI PCI yang mungkin risiko perdarahannya rendah. Ini penggunaan antiplatelet atau terapi-terapi dari non-STEMI pada tahun 2020 ini itu bisa golongannya antiplatelet ya, kemudian diberikan antikoagulan ya. Kemudian ada selanjutnya ini tentang perbedaan guideline dari ESC 2020 dan 2015. Yang 2020 ini misalnya termasuk yang kita bahas hari ini, jadi ini golongan misalnya enoxaparin, ini harus diberikan pada pasien untuk terapi ya subkutaneus. Jadi golongan 2A. Dari enoxaparin 2020 ini pada SC untuk non-STEMI itu bahwasannya enoxaparin merupakan low molecular heparin, yaitu dosisnya bisa diprediksi ya. Kemudian juga memberikan efek samping berupa heparin induced thrombocytopenia yang ringan. Jadi secara umum bahwasanya enoxaparin memberikan efek yang baik dibanding dengan misalnya heparin yang biasa. Ini sebenarnya ada studi-studi mungkin panjang ini waktu habis, tapi jelas bahwasanya ACS ini ada beberapa studi yang untuk pernyataan yang telah saya berikan tadi, itu misalnya ada ATOL study, itu pada pasien PCI, ada yang ditrombosis dengan ekstrak TIMI 25, ada yang non-STEMI atau UAP, itu ada studi ESEN ataupun sinergi. Nah ini secara umum dari studi tadi itu, jadi kita lihat ada 4 studi. Jadi kalau misalnya ATOL study, itu subjeknya pasien yang STEMI, itu diberikan primary PCI. Ini kasusnya 900-an, ini dosis ini enoxaparin yang diberikan memberikan efikasinya ya, bisa menurunkan relatif reduction risk-nya, risk reduction sekitar 41%. Jadi juga bisa menurunkan angka kematian pada kasus ini. Secara keamanannya, jadi ini sama dengan heparin biasa. Jadi cukup baik sebenarnya. Kemudian penelitian kedua pada ekstrak TIMI 25 ini pasien STEMI yang dilakukan trombolisis. Ini cukup banyak kasusnya, 20 ribuan. Kemudian dosisnya juga dapat menurunkan 17% relatif reduction risk-nya sekitar ini 17% ya, sedangkan untuk non fatal atau reinfarction itu sekitar 33%. Kemudian angka perdarahannya juga setara mirip dengan unfractional heparin. Kemudian yang ketiga sinergi ini non STEMI PCI ya dibandingkan dengan heparin biasa. Karena pada pasien kita temukan di lapangan non STEMI pun ternyata juga ada trombus-trombus atau subtrombus yang menyebabkan sumbatan, tapi memang lebih ringan, tapi juga ini perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi ini penelitian ini ya primary endpoint-nya itu hampir sama, dia lebih baik sebetulnya. Kemudian yang keempat ini ada TIMI, to be extension ini ya pasien non STEMI, itu membandingkan tentang enoxaparin dengan heparin biasa. Secara umum ya dapat ya memberikan menurunkan angka kematian ataupun angka miokardial infark. Ini studi-studi tadi yang akan kita bicarakan, tapi ya waktu sudah habis saya sudah selesai ya. Jadi ini studi yang ini saya highlight saja. Mungkin ini yang akan kita bicarakan sebetulnya. Nanti mungkin bisa dalam waktu diskusi karena memang sudah hampir 20 menit. Ini hasil-hasil dari beberapa penelitian tadi yang saya sebutkan, yang tadi merupakan suatu simpulan dari bahasan yang akan kita lakukan ini. Ini kita highlight. Ini penelitian ternyata dari ini hasil enoxaparin memberikan hal yang baik. Ini perdarahan desain. Ini peranan misalnya pada pasien gagal ginjal, pada obesitas misalnya, mungkin kita munculkan nanti waktu diskusi ya. Nah ini, jadi ini suatu konklusinya bahwasannya pasien-pasien yang akan evakuasi ya itu membutuhkan pemilihan ya tepat ya. Tentunya pemberian antikoagulan jadi merupakan kunci suksesnya kita dalam menata laksana pasien ini. Dan sudah jelas bahwasanya antikoagulan enoxaparin ini merupakan terapi tambahan ya
atau terapi yang diberikan pada pasien fibromyalgia tentu akan memberikan efek yang lebih baik, dan kasus-kasus lainnya PCI dan sebagainya ini akan memberikan efek yang baik dibanding yang lainnya. Rasa mungkin demikian, Dr. Salim, mohon maaf agak lebih 2 menit ini. Mungkin nanti bisa kita memberikan waktu diskusi pembahasan kasus tersebut. Mohon maaf kelebihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Juwanto. Memang kalau kita diskusi tentang antikoagulan pada SIS ini bisa seharian sebetulnya ya Dr. Juwanto ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. Baik. Iya, betul sekali. Nggak apa-apa, nanti kita akan ada case sharing dan akan diskusi ya. Akan ada baik, terima kasih. diskusi, kita bisa kupas lebih dalam lagi. Baik, makasih Dr. Juwanto. Terima kasih Dr. Sari. Ya. Sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, saya mungkin mengingatkan apabila ada sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa silakan menuliskan di kolom chat atau Q&A. Saya sarankan di Q&A supaya lebih fokus ya kami membacakannya nanti. Baik, sejawat sekalian, kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Saya mengundang pembicara kedua, yaitu Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, Finasim FACP Mars, yang akan menyampaikan topik tentang expert discussion on antiplatelet for SCS patient, controversies for Asian patients. Jadi ini menarik, tadi Dr. Juwanto menyampaikan mengenai antikoagulan, ini sekarang Dr. Eka akan menyampaikan mengenai antiplatelet. Seperti kita, barangkali saya tidak mengenalkan panjang lebar tentang Dr. Eka ya, saya kira sejauh sekali sudah mengenal beliau. Dr. Eka Ginanjar adalah salah seorang staf di Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM, dan beliau sekarang juga menjabat sebagai sekjen di PB PAPI. Silakan Dr. Eka, waktunya 15 menit. Terima kasih Dr. Salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam sehat walafiat. Ya, selalu sekarang salamnya harus ada salam sehat walafiat karena kita nggak tahu kapan kita sehat, kapan kita sakit berikutnya. Baik, terima kasih Dr. Salih, Bu Ketum PABDI atas introduksinya dan moderasinya, dan Dr. Juwanto tadi sudah menyampaikan bagaimana antikoagulan perannya pada akut coronary syndrome. Nah, saya kebagian untuk menjelaskan tentang antiplatelet, terutama dikaitkan dengan bagaimana orang Asia bisa mendapatkan terapi yang memang sesuai dengan karakter orang Asia. Jadi fokus pada double antiplatelet, tetapi nanti akan lebih kepada kita fokuskan kepada bagaimana kita sekali lagi selalu memilih antiplatelet atau semua terapi pengencer darah yang kita berikan kepada pasien. Ya, kalau awamnya sebutnya pengencer darah, kita selalu menghitung bleeding risk dengan thrombosis risk. Jadi tidak pernah kita asal memberikan tanpa kita mengetahui bagaimana resiko bleeding dan resiko trombosisnya, terutama pada pasien Asia. Jadi teman sejawat sekalian, ya kita tahu bahwa double antiplatelet ini perlu diberikan. Ya, pertama adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi stent trombosis, baik akut stent trombosis, subakut stent trombosis atau late stent trombosis atau ISR terjadi, maka double antiplatelet harus diberikan. Selain itu juga fungsinya untuk memberikan atau melindungi dari inflamasi, sehingga pada pasien akut coronary syndrome ya sebenarnya baik dilakukan stenting atau PCI ataupun tidak, itu diperlukan double antiplatelet seperti materi sebelumnya ini ya di webinar sebelum ini sudah dijelaskan bahwa antikoagulan tadi Dr. Juwanto sudah menyampaikan fungsinya untuk bisa mengevaluasi bagaimana sebentar. Ya, bagaimana double antiplatelet ini dibutuhkan untuk bisa dipakai sebagai salah satu terapi disandingkan dengan antikoagulan yang ada. Teman-teman sekalian,
Ya, jadi kalau memberikan double antiplatelet, ya kita bisa menghitungnya dengan precise DAPT score atau DAPT score, ya kita ketahui ini sudah sering kita berikan. Kadang-kadang kita tidak menghitung ini, ya kita berikan 1 tahun, kadang-kadang itu tergantung dari stand yang diberikan, tetapi ini semua perlu untuk diketahui sekali lagi bleeding risk dengan trombosis risk ini tetap harus kita ketahui. Dan kalau kita melihat terhadap guidelines yang ada, maka kita ketahui ada beberapa guidelines. Untuk non-STEMI terbaru di ESC itu 2020. Dan ini memang rekomendasi untuk memberikan anti-thrombotic treatment, ya, untuk pada pasien dengan non-STEMI ini, baik itu dengan dilakukan PCI maupun tidak dilakukan PCI, ya. Lalu untuk STEMI ada di guideline 2017, ya, periprosedural juga diberikan antiplatelet, yang dalam hal ini pilihannya ada prasugrel, ada ticagrelor, ada clopidogrel, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit fokus kepada clopidogrel, ya, sesuai dengan sponsor kita pada siang hari ini. Tapi kita akan bahas secara general. Jadi kalau kita menilik pada guidelines 2020 tentang non-STEMI, kita bahas tentang non-STEMI terlebih dahulu, maka ada hal yang baru yang sedikit harus kita highlight. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan deeskalasi dari pemberian P2Y12 inhibitor treatment, ya, bagaimana kita bisa men-switch dari yang selama ini disarankan, ya, karena di dalam guidelines untuk diberikan karena lebih poten, ya, tapi di-switch ke clopidogrel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa memberikan keamanan dengan efikasi yang sesuai atau efikasi yang sama mencapai targetnya. Kenapa seperti itu? Karena memang betul-betul harus memikirkan clinical judgment dan bagaimana fungsi platelet. Dan pada materi ini kita akan fokus atau kita membahas sedikit nanti di akhir tentang bagaimana ini diterapkan di populasi Asia. Karena Asia berbeda dengan orang-orang Eropa. Jadi guideline Eropa betul untuk orang Eropa, tetapi untuk Asia ini memerlukan hal yang perlu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, measuring bleeding risk and thrombosis risk ini ada beberapa caranya. Ada acuity score, ya, saya tidak akan bahas panjang lebar di sini bagaimana scoring didapat. Yang paling sering digunakan adalah Crusade score. Ini juga ada kalkulatornya, juga tinggal masukin bagaimana heart rate-nya, bagaimana systolic blood pressure-nya, bagaimana hematokritnya, bagaimana jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita akan bisa tahu bagaimana resiko bleeding dari pasien tersebut. Kalau resikonya tinggi, hati-hati untuk bisa memberikan double antiplatelet atau antiplatelet yang generasi baru. Walaupun ini betul-betul menjadi timbang-timbang antara risk and benefit. Jadi pada ESC 2020 ini disebutkan berkali-kali bagaimana kita mendefinisikan atau menghitung bleeding risk dan juga bagaimana kita menghitung ischemic atau thrombosis risk. Jadi betul-betul kita betul-betul harus lihat tailor-made case by case bagi pasien, mana yang paling penting atau mana yang paling aman, mana yang paling efektif untuk pasien, dan bagaimana kita memilihnya yang terbaik untuk pasien dengan resiko sekecil-kecilnya. Dan sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa tetap kita kalau memang resiko bleedingnya tinggi, betul kita berikan awal mungkin yang poten, ya, yang baru mungkin, tetapi dengan resiko bleeding yang lebih tinggi pada pasien-pasien tertentu, khususnya pasien Asia, bisa kita pertimbangkan atau disarankan untuk dilakukan switching. Dan switching ini juga memberikan hasil yang sesuai dengan target kita. Nah, jadi kalau pada ESC 2020 tentang non-STEMI, ini dijelaskan beberapa pilihan
pada akut coronary syndrome, antikoagulan dan antiplateletnya. Dan di sini didapatkan antiplateletnya mulai dari clopidogrel, prasugrel, ticagrelor dan cangrelor. Ya, yang ada di sini adalah clopidogrel dengan ticagrelor. Ya, yang lainnya masih sulit untuk didapatkan. Ya, dan dosisnya adalah 300 untuk clopidogrel itu ada loading dose dan kemudian diikuti dengan maintenance dose. Ya, nah pada guidelines ini juga betul-betul disampaikan bagaimana kita menghitung bleeding risk. Kalau memang bleeding risk-nya low, ya rendah, maka pilihannya banyak. Ya, A itu aspirin, ya, lalu ada P, ada T, ada C, prasugrel, ticagrelor dan clopidogrel. Maka ketika bleeding risk-nya low, ya rendah, pilihan kita banyak, ya. Dan memang kalau dalam guidelines diminta untuk ini Eropa, ya, guidelines Eropa diminta untuk yang lebih baru, yaitu prasugrel atau ticagrelor, tapi clopidogrel juga menjadi pilihan, ya. Tetapi ketika bergeser ke sini, semakin bleeding risk-nya high, bahkan very high, maka yang dipilih adalah clopidogrel, ya, aspirin dengan clopidogrel untuk high risk. Dan kemudian untuk very high risk dan maintenance-nya adalah dengan aspirin, ya, setelah 3 bulan. Tapi untuk yang very high risk, ya, setelah aspirin dengan clopidogrel maka diberikan clopidogrel untuk maintenance, ya. Jadi ini betul-betul perlu diperhatikan bagaimana bleeding risk ini. Dan kalau kita ikuti guideline yang lama, tadi Dr. Juwanto sudah sampaikan, STEMI 2014 dan STEMI 2013, ya, justru waktu itu belum ada yang baru, maka clopidogrel itu menjadikan posisinya lebih duluan dipilihnya. Nah, kalau kita lihat guideline terbaru, ya, di ESC 2017 untuk yang STEMI, ya, maka clopidogrel juga mendapat tempat di sini dengan loading dose dan maintenance dose-nya. Ya, jadi teman jauh sekalian, clopidogrel ditambahkan dengan di atas aspirin itu memang akan mengurangi risiko kardiovaskular event dan overall mortality pada pasien yang dilakukan fibrinolisis. Jadi untuk di guideline SC 2017 STEMI, untuk pasien-pasien yang dilakukan fibrinolisis atau trombolisis, maka pilihannya karena di situ ada bleeding risk yang lebih tinggi, maka pilihannya adalah pemberian clopidogrel, ya. Dan untuk ticagrelor dengan prasugrel untuk pasien yang dilakukan fibrinolisis, ya, atau trombolisis, ya, ini belum ada studi yang jelas. Baik, teman jauh sekalian, gimana pemberiannya, ya, untuk DAPT pada pasien fibrinolytik yang tidak dilakukan PCI, maka pada pasien ESC guideline 2017 pada STEMI diberikan clopidogrel itu 1 bulan, ya, dan bisa di-expanding sampai 12 bulan. Sedangkan untuk CCAH 2016 itu juga pilihannya clopidogrel 2 minggu dan kemudian bisa di-expand menjadi 12 bulan, ya, 1 tahun. Tetap 1 tahun pilihannya. Jadi kalau 5 menit lagi, ya, Dr. Eka. Mohon maaf. Terima kasih Dr. Salih. Jadi kalau kita lihat algoritmanya adalah seperti ini. Jadi tetap kita hitung bleeding risk-nya, dan ketika tidak ada bleeding risk yang tinggi, maka kita bisa lanjutkan selama 12 bulan. Nah, kita masuk kepada intinya di 5 menit terakhir, yaitu bagaimana antiplatelet efek dengan bleeding risk. Kita membandingkan antara antitrombotik dengan bleeding. Ini yang perlu harus diperhatikan kalau kita memberikan kalau kita perhatikan pemberian anti platelet ataupun antikoagulan. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ischemic risk dengan bleeding risk ini ada yang namanya sweet spot, ya, spot yang memang betul-betul ini aman untuk diberikan antiplatelet maupun antikoagulan. Apapun pilihan antiplatelet antikoagulan ini yang kita suka, gitu, ya. Tapi kadang-kadang sweet spot ini bergeser antara orang-orang yang dengan resiko, dengan orang-orang tanpa resiko, atau dengan ras tertentu. Nah, sini bagaimana dengan ras Asia? Jadi resiko ini yang memang betul-betul harus dinilai, dan kita harus dapat mendapatkan sweet spot ini dengan yakin, sehingga kita memberikan
terapi dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada beberapa studi, misalnya Plato study mengatakan clopidogrel dan ticagrelol, ya kita bandingkan, ya bagaimana ternyata tika memang mempunyai bleeding risk yang lebih tinggi. Ya dalam hal ini fatal bleeding, intracranial bleeding, dan juga non CABG related major bleeding, kemudian ada minor bleeding dan juga dyspnea, ya pada ticagrelol bisa timbul dyspnea. Nah, jadi kalau disimpulkan dari Plato trial, ya baik major bleeding, minor bleeding, minimal bleeding, ya dan lain sebagainya, termasuk fatal bleeding, maka clopidogrel itu lebih safe dibandingkan dengan ticagrelol. Sekali lagi kita masuk kepada bagaimana kita melakukan atau memilih terapi antitrombotik. Ya, ada beberapa hal kita harus perhatikan. Yang pertama, patient karakteristik. Bagaimana usianya, bagaimana kelaminnya, bagaimana rasnya, ya, bagaimana history iskemiknya. Lalu clinical presentation-nya, bagaimana apakah pasien itu chronic coronary syndrome atau akut coronary syndrome, itu berbeda pendekatannya. Lalu comorbidnya, terutama pada pasien CKD dan diabetes, ini perlu diperhatikan, dan juga heart failure. Lalu co-medication, ada obat-obatan apa yang diberikan pada pasien, dan kemudian prosedural aspeknya, diapakan pasien, di CABG kah, PCI kah, atau lain-lain segala macam. Dan ini menjadi pertimbangan kita untuk memberikan. Pada topik study RCT desainnya seperti ini, kita bisa lihat ternyata memang primary endpoint-nya switches DAPT ini lebih memberikan hasil yang baik. Lalu pada ischemic endpoint, kalau di switch juga ini juga tidak ada perbandingan, dan tentu kita perhatikan bleedingnya. Jadi bleeding akan lebih tinggi kalau memang DAPT-nya menggunakan P2Y12 blocker yang terus-menerus dibandingkan dengan yang switch. Jadi di sini diperhatikan bagaimana kita menekan resiko bleedingnya. Lalu bagaimana dengan Asia? Mohon maaf, 2 menit terakhir kita bahas tentang East Asian Paradox. Bagaimana kita lihat memang betul orang-orang bule ini, orang bule ya, itu berbeda dengan orang-orang Asia, ya East Asia. Dan ini jelas ischemic event-nya lebih rendah untuk Asia, hemoragiknya lebih tinggi, dan gastrointestinal bleeding-nya juga lebih tinggi, lebih sering perdarahan di East Asia. Dan jelas East Asian Paradox ini tadi ya, switch Windows-nya ini, ya therapeutic window-nya ini memang betul-betul berbeda dengan Asia. Kita lebih cenderung mudah bleeding. Orang kita lebih cenderung mudah bleeding. Walaupun ini East Asia itu Jepang, Korea, ya dan sebagainya. Tapi sesama orang Asia. Nah, jadi World Heart Federation expert konsensus, memang ini konsensus saja 2018 mengatakan reasonable DAPT choice ini menjadi yang clopidogrel, karena penggunaan P2Y12 inhibitor perlu atensi, perlu perhatian karena increase risk of bleeding. Sekali lagi ini adalah konsensus. Jadi perlu tetap menjadi perlu perhatian. Walaupun di Plato pun sudah dikatakan, ya Plato membaginya, penelitian Plato ini membaginya dari beberapa pasien ini, pasien-pasien yang Asia itu dibagi menjadi, dan non Asia itu dibagi, dan ternyata endpoint-nya juga memberikan cenderung kepada clopidogrel dari sisi risknya. Dan kemudian untuk ada penelitian untuk di Korea ya oleh Park dan kawan-kawan, conclusion-nya maka pemberian clopidogrel dibanding ticagrelol tidak sama dalam hal ischemic event-nya, tetapi dari sisi bleeding-nya maka clopidogrel lebih safe dibandingkan dengan ticagrelol untuk pasien-pasien di Korea oleh si Park dan kawan-kawan dan Yun dan kawan-kawan. Lalu di penelitian Yun dan kawan-kawan juga untuk efikasi endpoint-nya ini relatif mencegah major cardiovascular event dan all cause death-nya, clopidogrel dengan ticagrelol ini mempunyai hasil yang relatif sama. Ya, untuk ini terakhir Tika Korea ya, kita lihat hasilnya, resultnya bahwa bleeding ticagrelol lebih signifikan dibandingkan clopidogrel. Jadi endpoint-nya juga Tika dengan
klopi kita lihat lebih tinggi menyebabkan bleeding dibandingkan klopi pada pasien Asia. Ya, ini juga kaitannya dengan kejadian penyakit jantung ya pada Tika dengan klopi ya ini lihat lebih cenderung baik pada clopidogrel. Nah, jadi kalau dari bleeding kriteria kita lihat semua menuju atau menunjuk klopi itu lebih baik, risiko bleedingnya lebih rendah untuk pasien-pasien Asia. Jadi perlu diperhatikan bahwa mengapa? Jadi pertanyaannya ada mengapa pasien Asia lebih beresiko mengalami perdarahan? Jadi lebih kepada platelet reactivity-nya. Lalu juga masalah genetik dari faktor pembekuan darahnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya menjadi diskusi nantinya. Nanti kita akan bahas di kasus yang memang pasiennya adalah pasien kita. Jadi untuk itu kesimpulannya bleeding events pemberian pada pasien kita ya Tika lebih tinggi dibandingkan clopidogrel dengan ada dyspnea dan high bleeding risk-nya juga lebih tinggi pemberian Tika. Jadi terakhir kesimpulan maka pemberian antiplatelet sebenarnya tidak hanya antiplatelet dengan antikoagulan atau kita sebut sering pengencer darah ya itu harus kita perhatikan bagaimana tolerability-nya, bagaimana safety-nya, bagaimana compliance-nya, bagaimana patient preference-nya, bagi pasien maunya gimana dan tentu cost-nya juga harus diperhatikan. Dan ketika menggunakan P2Y12 inhibitors ya dalam hal ini banyak di ticagrelol yang memang disarankan untuk diberikan lebih dahulu di guidelines karena potensinya, tapi perhatikan juga resiko bleedingnya sehingga switching untuk kepada clopidogrel ini menjadi pilihan, terutama dengan penelitian-penelitian terbaru di populasi East Asian ya pada populasi Asia. Jadi beberapa poin yaitu East Asian Paradox, Topic Study dan yang terakhir ada Change Diabetes Study ya mengatakan bahwa perlu diperhatikan faktor ini karena faktor ras, faktor genetik ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan sehingga disarankan untuk guidelines untuk direview terutama untuk pasien-pasien Asia ya dan tentu juga dengan perkembangan drug eluting stent yang tidak membutuhkan double antiplatelet ya dalam jangka waktu yang lama. Saya rasa demikian dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka. Memang pasti banyak ya diskusinya pasti panjang nih antikoagulan dan antiplatelet pada SCS ini. Baik, tidak apa. Kita mungkin nanti akan lebih kupas di sesi diskusi dan pembahasan kasus ya. Kami mengundang pembicara atau narasumber yang ketiga yang akan menyampaikan mengenai sharing kasus ini ya. Kepada Dr. Todung D.A. Silalahi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasim. Beliau merupakan staf divisi kardiovaskular Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA. Dr. Todung, silakan Dr. Todung, kita mungkin bisa bahas satu kasus dulu barangkali ya dok ya, tapi nanti bisa kita diskusi lebih mendalam. Silakan Dr. Todung. Ini saya mau sharing. Case akut coronary syndrome, ya, STEMI anterior. Seorang laki-laki umur 52 tahun datang dengan keluhan nyeri dada yang progresif, di mana kita tahu ketika datang pasien itu mengeluhkan sampai kriteria CCS4 atau Canadian Cardiovascular Society 4 2 jam sebelum datang ke rumah sakit. Di mana sebelumnya pasien ada mengeluhkan darah tinggi, diabetes, dyslipidemia, dan rokok. Tanda-tanda vital sewaktu datang itu dalam batas normal, di mana tinggi badan dan berat badan, tinggi badan 172
cm dan berat badan 85 kilo, indeks massa tubuh 29,3 kg per cm kuadrat. Pada pemeriksaan fisik tidak dijumpainya ada pulmonary edema dan tidak ada kongesti paru. Ini ronsennya, ya, tidak ada dijumpai tanda-tanda kongesti paru. Pada EKG kita jumpai ada gambaran titol di V2, V3, V4 dan ada lesi prokal di 23 AVF. Jadi jelas bahwa ini adalah gambaran EKG STEMI. Pada pemeriksaan laboratorium HB17 meningkat, ya, leukositosis. Pemeriksaan gula meningkat 163 dan kreatinin sedikit meningkat, natrium sedikit turun, dan pemeriksaan kardiak enzim CKMB meningkat dan troponin I-nya meningkat. Penata laksanaan sewaktu pasien datang ke IGD, kita loading 600 mg clopidogrel, kemudian aspilat 320 mg, atorvastatin 40 mg, dan karena kita punya door to needle balloon sekitar di bawah 30 menit, kita kasih injek enoxaparin, karena berat badannya 85, kita hitung berarti sekitar 0,4 mili intravena bolus, pelan, ya. Kemudian kita lakukan primary PCI. Nah, ini ada case-nya. Ini adalah gambaran right coronary artery. Kita lihat right coronary artery-nya masih bagus. Ini ada total oklusi pada proximal LAD, sedang LCX masih dalam batas normal. Kita masukkan ini namanya guide wire. Jadi guide wire ini kita usahakan menembus total oklusi yang ada di proximal LAD. Nah, setelah guide wire ini tembus, kita lakukan ini namanya balloning. Balloning ini bertujuan untuk membuka pembuluh darah, saluran pembuluh darah, supaya aliran darah kembali bisa mengalir dengan baik. Nah, setelah balloning, kita lihat bahwa ini aliran darah sudah mulai ada, tapi lihat trombusnya juga masih ada di distal. Kita lakukan pemasangan stenting, ini stent jantung, dengan drug eluting stent, ukurannya 4020 mili pada daerah proksimal ini. Kita deploy, kita kembangkan sekitar 8-12 atmosfer. Nah, ini sekarang aliran darahnya sudah mengalir, ya. Nah, ini sebelum dilakukan primary PCI, dan ini setelah dilakukan primary PCI. Oke, saya rasa cukup, Dr. Sali. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dr. Todung. Ini kasusnya menarik ya. Dr. Todung, boleh ada EKG-nya tadi boleh ditayangkan, Dr. Todung? Baik, baik. Ya. Oke, terima kasih Dr. Todung. Ini ya, iya, sudah terlihat. Saya mungkin minta pendapat dari para panelis nih, para pembicara sebelumnya, Dr. Juwanto dan Dr. Eka, mengenai case pasien kita ini nih semi anterior ya, Dr. Todung ya. Semi anterior. Jadi pasien, ya ini fresh sekali ya, 2 jam sebelum masuk ke hospital ya, Dr. Todung ya. Jadi ini golden period ini. Nah, tadi Dr. Todung sudah menyampaikan apa yang dilakukan, kemudian sampai tindakan intervensi, mulai dari medikamentosa sampai intervensi. Mungkin saya minta pendapat dari Dr. Juwanto dulu, Dok. Silakan, Dr. Juwanto. Baik, terima kasih Dr. Sali. Terima kasih Dr. Todung. Ini case yang bagus ya. Bagus dalam arti kata untuk ini ya, untuk kita, maksudnya untuk pelajaran, untuk pasien memang ya mohon maaf mungkin dia menderita sekali dengan keluhan yang sakit sangat sekali sampai CCDE-nya CS-nya 4 ya, jadi memang sakit sekali. Kalau fast itu mungkin udah 9-10 kali ya. Ini ya. Dengan sakit yang hebat seperti itu ya berarti kita lihat gambar EKG-nya ini ya memang sangat itu titol ya, tinggi sekali gelombangnya. Dilihat V1, V23 memang anterior, berarti memang sesuai dengan
temuan Dr. Todung dari angiografinya itu memang ada trombus ya, trombus atau ada penyumbatan di ini ya, di proksimal dari LAD-nya. Ini memang dan juga ini tanda reproksi tadi ya, cerminnya dari 23 PF-nya memang ini tanda-tanda STEMI-nya. Dr. Todung mungkin dari yang kasus seperti ini, ya kasus ya tadi kalau saya lihat terapi awalnya ya sebelum primary, kalau menurut saya tadi ya sesuai guideline tadi ya diberikan manajemen. Kalau saya tadi bahas antikoagulan, jadi memang sudah pas ini Dr. Sali ya, antikoagulan ini diberikan ya untuk terapi awalnya menjelang kita lakukan primary PCI ini kan, karena kalau tidak kita berikan seperti tadi Dr. Todung, waktu kita lakukan masuk wire ya, get wire tadi, ya itu berarti kan trombusnya tentu akan nyumbat, akan susah nih. Nggak tahu Dr. Todung apakah sempat dilakukan misalnya pakai tromboster, disedot trombusnya gimana nih Dok? Baik dokter. Atau langsung hilang gitu? Sebetulnya tromboster tidak rutin lagi kita lakukan di cath lab karena sekarang ternyata tromboster itu sudah mengalami degradasi ya dari rekomendasi. Sekarang kalau nggak salah dia 3A. Jadi kita nggak rutin lagi untuk melakukan aspirasi pada pasien yang masih fresh. Tapi kalau dia pengalaman, kalau di atas 12 jam, late onset, ongoing chest pain, yang sudah mulai konsolidasi trombusnya, ada tempatnya kalau saya bilang. Tapi pada pasien ini enggak, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Oke, baik. Terima kasih Dr. Todung dan Dr. Juwanto. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk ya, saya mungkin minta pendapat dari presentan berikutnya dari Dr. Eka. Silakan Dr. Eka. Baik, terima kasih. Untuk kasus ini menarik sekali ya. Pertama dari sisi kasusnya untuk bisa menjadi pelajaran kita bahwa ini pasien onset 2 jam, EKG-nya khas sekali, yang V1 sampai V3 itu masih proses ya, dari masih titol, dan kemudian sudah di V5 V6-nya sudah terbentuk ST elevasinya ya, dan kemudian ada mirroring-nya ya, kelihatan dokter Resiprokal. Ya, resiprokalnya itu terlihat sekali gitu. Jadi khas sekali ini untuk suatu gambaran, dan di sini kita tetap memilih untuk revaskularisasi segera, dan revaskularisasi pilihannya adalah trombolitik dan juga PCI, dan kebetulan ini di tempatnya Dr. Todung sehingga bisa dilakukan PCI ya, capable PCI. Nah, kalau seandainya tidak capable PCI, maka pilihannya adalah trombolitik ya. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan kita, nomor satu itu. Nah, pilihan trombolitik maupun PCI tetap ada pilihan untuk diberikan antikoagulan dan antiplatelet. Nah, ini kan berbeda tadi ya. Untuk trombolitik mungkin pilihannya tentu clopidogrel. Tetapi di sini saya mau tanya nih dengan Dr. Todung jadinya. Kenapa dipilihnya clopidogrel untuk pasien ini, padahal kan dilakukan primary ya, primary gitu loh, dan PCI. kenapa 600, kenapa nggak 300 aja gitu kan? Sebenarnya kan di guideline kan 300 sampai 600 gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, diberikan enoxaparin, dalam hal ini Lovenox bolus gitu ya, bolus. Apakah ini memang rutin diberikan atau tidak? Tapi ya alhamdulillah pasien ini bisa dilakukan. Bagaimana bleeding risk-nya pada pasien ini? Apakah ini resiko tinggi untuk bleeding apakah? Karena berani sekali Dr. Todung memberikan clopidogrel dosis tinggi dengan enoxaparin bolus. Baik, ya. Terima kasih. Jadi mohon maaf Dr. Todung, sebelum disampaikan, mungkin ini sering ditanyakan ini oleh teman-teman kita, terutama mungkin bukan dokter spesialis atau subspesialis, ini teman-teman di emergency. Kalau mereka pertama kali menemukan kasus ini sebelum konsul ke kita ya, kenapa sih dok nggak dikasih sekian aja, mungkin 2 tablet atau 4 tablet 300, atau kenapa harus 600, kalau berdarah bagaimana dan lain sebagainya. Apakah enoxaparinnya boleh subkutan saja, atau kenapa nggak heparin unvaccinated saja? Ini ya pertanyaan-pertanyaan yang sering barangkali kita semua pernah mendapatkan pertanyaan ini dari teman-teman kita di emergency ward. Silakan Dr. Todung. Baik dok. Jadi kita loading 600 mg sebenarnya ada 2 pilihan. Kalau dia misalnya yang rekomendasi sebetulnya 600 itu
ada yang menulis tidak berbeda bermakna dengan 300. Tapi 600 itu ternyata ada beberapa jurnal juga menyatakan lebih superior daripada 300 mg untuk kedepannya. Dan dilanjutkan dengan 2 kali 75 mg selama seminggu setelah primary PCI. Kemudian kalau digabung dengan enoxaparin, ternyata walaupun dia 2B, sewaktu kita melakukan primary PCI itu, ya sebetulnya ini nggak rutin kita lakukan ya, tapi karena melihat ini mungkin lesinya baru atau apa, memang jadi merupakan satu yang nanti kan kita buat sebagai suatu guidelines yang mungkin kita sama-sama bisa buat untuk pasien-pasien kita di sini, karena memang betul yang dibilang Dr. Eka Ginanjar, kita harus hitung bleeding risk-nya. Memang dia usianya masih muda, kemudian AF tidak ada, kemudian laki-laki ya. Jadi mungkin bleeding risk-nya kalau dihitung dengan skor tadi itu masih di bawah 40 atau di bawah 150. Jadi bleeding risk-nya masih rendah. Jadi ketika pasiennya dengan high risk seperti itu, ya saya langsung ambil keputusan loading clopidogrel 600 mg, ascardia aspilet 320, statin 40, dan pemberian lopenox 0,4 mg. Kalau ada yang kurang ditambahin. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Todung. Ini menarik nih kalau dilihat dari guideline, memang sesuai guideline ya, Dr. Todung ya. Cuman memang kadang-kadang kondisi di tempat kita bekerja kan beda-beda gitu ya. Mungkin ada pendapat lain dari atau yang menambahkan dari Dr. Juwanto atau dari Dr. Eka. Dr. Juwanto dulu barangkali, silakan dok. Mengenai antikoagulannya barangkali dok. Ya, terima kasih Dr. Sali. Jadi memang sesuai tadi guideline itu memang 2B ya, 2A Dr. Todung ya. Kasus yang seperti tadi, saya menyokong Dr. Todung kan kasusnya berat itu loh ya. Berat, jadi memang butuh waktu ini gitu kan ya. Ya pengalaman saya juga kemarin ini, tapi tidak saya ini ya, tidak bolus enoxaparin. Dia kasusnya kasus non STEMI dok ya, non STEMI kan ya. Masih sakit, masih T inversi masih dalam terus kan, usia muda ya, usia muda. Terus kita lakukan PCI, ya memang trombosnya masih ada terus itu kan. Jadi memang maksudnya butuh kita agresif nih gitu kan, apalagi tadi usia masih muda kan ya. Yang sampai terbentuk, dan hasilnya waktu cukup baik sih hasilnya. Ini karena pasien muda, kita berikan terapi yang optimal, ya alhamdulillah baik ini. Gitu dok ya. Memang tidak semua kasus juga harus pilih-pilih nih gitu kan ya. Nah, gitu. Saya rasa demikian, Dr. Sali. Selamat Dr. Todung. Ya, terima kasih Dr. Juwanto. Dr. Juwanto. Dr. Eka, ada tambahan lagi untuk kasus ini, dok? Ya, sekali lagi guidelines adalah guide ya, panduan. Jadi untuk kita berikan adalah sesuai dengan kasusnya, dan kita harus sesuaikan dengan pasien kita. Sekali lagi, setiap pemberian antikoagulan dan antiplatelet ya, pengencer darah ya, apapun itu bentuknya, tetap kita harus melihat risk bleedingnya dan bagaimana juga trombosis bleedingnya. Kita harus timbang-timbang betul-betul. Pada pasien ini saya setuju dengan pemberian 600, mungkin dengan resiko trombus yang tinggi ya, dan masih awal, dan juga kita ikuti sesuai dengan dosisnya, enoxaparin diberikan bolus di awal ya. Tetapi sekali lagi perlu dilihat resiko bleedingnya pada pasien ini. Gitu Dokter Sali dari saya. Ya, baik. Makasih Dr. Eka. Dr. Todung, terima kasih, di kasusnya bagus sekali, dan kalau sejawat sekalian para partisipan melihat ini memang pilihan yang paling ideal ya untuk kasus-kasus STEMI, onset masih golden period, masih 2 jam. Kalau memungkinkan pasien atau kita bekerja di rumah sakit yang PCI capable seperti yang disampaikan Dr. Todung tadi, ini adalah pilihan yang terbaik sesuai guideline. Nah, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan tindakan ini. Salah satunya di era pandemi ini, barangkali kita butuh waktu untuk screening seperti itu ya. Nah, ini time itu, waktu golden period ini betul-betul harus kita pertimbangkan, sehingga kalau memang tidak memungkinkan atau kalau kita lihat di algoritmenya dalam 2 jam kita tidak bisa lakukan tindakan,
atau kita tidak harus kita putuskan, mungkin fibrinolitik menjadi pilihan, walaupun kalau memungkinkan tetap primary PCI adalah pilihan. Ya, terima kasih. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan ini nanti akan saya minta para panelis, Dr. Juwanto, Dr. Eka, dan Dr. Todung untuk mungkin bisa menanggapi. Yang pertama pertanyaan spesifiknya ke Dr. Juwanto, tapi ini sering juga ditanyakan oleh teman-teman kita ya. Apakah ada keharusan untuk melakukan pemeriksaan faal hemostasis mungkin yang minimal PT-APTT sebelum dan sesudah pemberian enoxaparin pada kasus-kasus ACS ini? Ya, ini menarik nih. Jadi tadi kan dari Dr. Juwanto sudah menyampaikan, kemudian ini diperkuat dengan kasus yang disampaikan Dr. Todung. Pertanyaannya, apakah sebelum itu dilakukan pemeriksaan dulu untuk minimal prothrombin time dan APTT-nya. Seperti misalnya kalau kita mau memberikan unvaccinated heparin. Silakan, mungkin saya beri kesempatan kepada Dr. Juwanto dulu. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Sali. Ini sebetulnya ini keuntungan atau kelebihan dari enoxaparin ya, Dr. Sali ya. Jadi pemberian enoxaparin ini ya lebih unggul dari misalnya heparin biasa, karena tadilah ya, karena kita memberikan enoxaparin, kita tidak perlu memeriksa tentang faktor pembekuan PT-APTT ya. Jadi itu kelebihan. Tapi kalau kita memberikan heparin, itu berarti kita harus monitor nih tiap 6 jam, gitu kan? 6 jam harus kita monitor bagaimana nanti APTT-nya, jangan sampai dia melebihi 2 kali karena efeknya perdarahan gitu kan ya. Nah itu, jadi inilah kelebihan dari enoxaparin tersebut. Baik, saya demikian dok ini ya untuk yang ya. Oke, makasih Dr. Juwanto. Barangkali Dr. Eka ada tanggapan untuk pemeriksaan hemostasis atau ada concern tertentu terkait tadi risk bleeding dan lain sebagainya? Ya, untuk pemeriksaan PT-APTT ya dalam halnya atau faktor koagulan ini tidak diperlukan untuk kondisi ACS ya, untuk kondisi ACS dan kondisi ACS ini. Karena kalau memang menggunakan enoxaparin, ya kita langsung berikan saja sesuai dengan berat badannya kalau untuk enoxaparin bolus tadi. Tetapi ya tentu sekali lagi resiko bleedingnya ini tentu harus dihilang, lebih dihitung ya, lebih daripada resiko bleeding itu yang harus diperhatikan. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya kita kan internis juga ya, kita misalnya pada masalah hiperkoagulasi, masalah cancer dan segala macam yang memberikan enoxaparin, nah itu faktor B-dimer, fibrinogen dan segala macam menjadi pertimbangan untuk diberikan enoxaparin ini. Tetapi untuk kasus ACS, selama tidak ada bleeding aktif, selama faktor risikonya tidak tinggi, maka itu disarankan untuk diberikan. Demikian Dr. Sali. Baik, makasih Dr. Eka. Dr. Todung ada tambahan? Ya dok, kalau di guidelines kita di rumah sakit yang capable primary PCI, APT dan PT itu tidak wajib, tidak perlu saya rasa diperiksa. Karena yang paling penting adalah kita biar berhasil membuka total oklusi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Todung. Walaupun tetap ya clinical judgment juga perlu kalau misalnya kita lihat ada active bleeding atau yang memang high risk untuk bleeding gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya mungkin lebih spesifik untuk antiplatelet nih. Ini menarik juga nih. Bagaimana kalau mungkin Dr. Eka ini ya spesifik. Kalau pasien sudah mendapatkan antiplatelet, barangkali sudah pernah ACS sebelumnya atau pasien-pasien yang memang diketahui CAD, suatu saat datang dengan enstemi. Apakah perlu di loading dual antiplatelet kembali atau tidak usah karena sudah on antiplatelet sebelumnya? Silakan Dr. Eka. Makasih dok. Ini sekali lagi case by case lagi gitu ya, case by case lagi. Ketika risiko trombosisnya itu tinggi, practically kita tetap memberikan loading. Mungkin loadingnya tidak maksimal, misalnya kalau pada loading Plavix atau loading clopidogrel kan disarankan 300 sampai 600 mg. Jadi kita berikan loading mungkin 300 mg gitu ya. Kalau yang memang baru single antiplatelet yang diberikan. Ya, misalnya selama ini minum aspirin saja gitu ya. Maka clopidogrel ditambahkan dengan loading dulu lebih dulu
ya pada non STEMI kita berikan 300 mg. Nah, tetapi untuk aspirin apakah perlu loading? Ya, kita lihat resikonya juga. Ya, kalau tidak ya tetap dilanjutkan saja, tapi clopidogrel yang kita loading. Nah, tetapi kalau seandainya double antiplatelet sudah diberikan, ya clopidogrel rutin 1x75, aspirin juga rutin gitu ya. Nah, kita lihat pasiennya mau dilakukan tindakan atau tidak. Kalau dilakukan tindakan, saya sarankan tetap dilakukan loading, ya tetap dengan perhatikan resiko bleedingnya. Demikian Dr. Salim. Baik, terima kasih Dokter Eka. Barangkali Dokter Todung dulu ada tambahan. Dokter Todung ini kan berkaitan tadi pasiennya kan di loading nih. Misalnya pasien yang tadi itu udah pernah CAD sebelumnya, udah on antiplatelet, apakah dual ataukah single antiplatelet? Silakan Dokter Todung, mungkin ada pendapat. Kalau pendapat saya, kalau memang setelah mendapat double antiplatelet dan pasiennya mendapat ACS, sebetulnya nggak ada guidelines-nya ya untuk apakah dia itu harus di loading lagi atau di apa. Tapi di tempat kita ini biasanya kalau sudah pernah mendapat rutin memakan double antiplatelet, kita hanya ngasih clopidogrel atau Plavix itu hanya 2 tablet atau sekitar 150 mg. Demikian. Ya, jadi dosisnya dosis yang rendah ya, yang batas bawah ya, Dokter Todung ya, iya, pertimbangkan pasiennya, risk bleedingnya. Baik, Dokter Juwanto ada tambahan mengenai loading ini? Silakan. Antiplatelet. Ya, baik, terima kasih. Umumnya saya sependapat dengan Dr. Eka, Dr. Todung, tapi mungkin juga perlu kita pikirkan konsep dari ACS-nya. Jadi ACS-nya yang spektrum mana nih, gitu kan? Kalau misalnya dia mungkin UAP atau mungkin non STEMI, ya mungkin tidak begitu berat nih, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia spektrumnya STEMI, berarti kan kita lihat, kita bayangkan ya. Jadi mungkin teman-teman dapat bayangkan kasus Dr. Todung tadi, berarti kan terjadi sumbatan ya. Berarti di situ terjadi banyak trombus-trombusnya, gitu kan ya. Ya di situ kita perlu pemberian yang kalau saya mungkin saya ulang lagi nih ya, didobelkan pemberiannya, jadi 4 tablet nih gitu kan, karena kasus saya berat nih gitu kan, kita bayangkan dia akan tersumbat nih begitu kan. Itu kemudian untuk mengevaluasi nanti cukup atau tidaknya, mungkin saya sarankan kita bisa meriksa ini agregasi trombosit itu ya, agregasi trombosit mungkin berikutnya lah, memang ini nggak optimal nggak gitu kan. Tapi kadang-kadang biasanya pasien yang sudah CAD kadang-kadang dia nggak teratur minum ininya ya, minum clopidogrel atau Plavix misalnya kan ya. Nah, itu baru dia muncul nih biasanya kan, atau terjadi restenosis yang sudah dipasang stent Dr. Todung tadi, gitu kan. Jadi sebaiknya periksa agregasi trombosit supaya kita pas ini normal atau ini lebih kental itu loh. Saya rasa demikian, Dok. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Juwanto. Walaupun nggak rutin juga ya kalau sesuai guideline ya, Dr. Juwanto ya, case by case kembali lagi ya. Ya, baik, case by case berarti kan, ya pengalaman ya. Gitu ya, di lapangan. Oke, baik. Nah, berikutnya barangkali ini ke Dr. Eka lagi nih. Pertanyaan mengenai switching, Dr. Eka, switching antiplatelet. Apakah mungkin yang tadi ya, yang tadi sudah disampaikan Dr. Eka ya, dalam kasus hari-hari, kapan bisa dilakukan switching, kemudian bagaimana caranya, dosisnya berapa, dan kalau ini spesifik pertanyaannya ini antara clopidogrel ke ticagrelol dan kembali ke clopidogrel lagi. Silakan Dr. Eka. Ya, untuk pemberian secara spesifiknya nanti bisa dilihat lagi ya. Tapi intinya pemberian kapan pemberian switchingnya ini itu setelah pemberian tika atau yang lebih poten ya tapi risk bleedingnya lebih tinggi kepada clopidogrel itu setelah pemberian di awal sebulan 2 bulan itu bisa diberikan di switching. Jadi kapanpun waktunya bisa dilakukan ya, tetapi memang setelah pemberian dulu. Nah, lalu bagaimana dengan saya nggak ngerti apa maksudnya tuh pemberian clopidogrel habis itu di switch ke tika, habis itu switch ke clopid lagi gitu ya. Paling yang bisa alasan untuk men-switch itu jatahnya nggak ada kali ya, clopi habis itu nggak ada, ganti tika habis itu ganti clopi lagi ya. Ini tidak disarankan, jadi switching itu lebih kepada switch dari
Tika ke Klopi seperti itu, bukan kepada dari Klopi ke Tika. Walaupun memang sekali lagi yang baru ini Tika itu memang lebih poten, tapi tetap diperhatikan bagaimana risk bleeding, terutama pada pasien-pasien Asia. Demikian Dr. Salih dari saya. Ya, mungkin maksudnya itu ya Dr. Eka ya, karena ada mention mengenai risk bleeding yang lebih tinggi ya di populasi Asia. Ya. Jadi apakah berapa lama kita disarankan atau ada evidence-nya untuk kita men-switch, terutama kalau yang risikonya lebih tinggi untuk bleeding pada orang-orang atau pasien-pasien yang sudah mendapatkan Tika, berapa lama untuk di-switch ke clopidogrel, dan bagaimana dosisnya, karena kan kalau Tika kan kita harus berikan divided dosis ya, tidak bisa single dosis. Itu barangkali Dr. Eka, silakan. Ya, iya Dok. Jadi memang pemberian klopid ini lebih nyaman karena satu kali pemberian, sedangkan Tika itu 2 kali. Jadi kita bisa berikan mulai dari bulan pertama setelah pemberian Tika dengan pemberian clopidogrel seperti itu. Dan dosis yang diberikan langsung diberikan dosis 1 kali clopidogrel, dan kemudian Tikanya kita stop. Seperti itu Dokter Salih. Baik, terima kasih Dokter Eka. Ini ada pertanyaan yang penting juga nih. Ini yang nanya ternyata Dokter Munadi. Ini mungkin bisa diskusi sendiri nih harusnya nih Dokter Munadi. Tapi nggak apa-apa ya, kita buka diskusi di sini. Untuk Dokter Juwanto dan Dokter Todung barangkali ya, ini saya minta pendapatnya. Untuk menekan risiko acute venous thrombosis, apakah diindikasikan pemberian antikoagulan post primary PCI? Silakan Dokter Juwanto dulu, silakan Dok. Dr. Juwanto. Dr. Juwanto, maaf bisa terputus, internet ya stabil nih. Oke, jadi Dr. Juwanto, Mau saya diulang, bacakan mau diulang nggak ya, ini? Ya. Jadi ada pertanyaan nih dari teman kita, Dr. Munadi. Bagaimana untuk menekan risiko acute stent thrombosis? Apakah ada indikasi pemberian antikoagulan post primary PCI? Silakan Dr. Juwanto. Oh, baik, terima kasih ya. Jadi pada kasus-kasus yang primary PCI ini memang juga harus kita lihat ini keadaan juga ada ya. Tapi biasanya pada pasien yang akut ini mungkin harus kita evaluasi ya. Tapi memang tidak ini dari guideline tidak langsung diberikan ya pada pasien yang primary ini untuk pemberian dari enoxaparin itu Dok ya. Ya, juga harus diperhitungkan tadi kasusnya, tergantung kasusnya bagaimana waktu kita melaksanakan, bisa kita lihat ya trombusnya itu memang banyak yang bergumpal-gumpal nggak misalnya itu kan. Kadang kalau kita melakukan seperti Dr. Todung tadi kan kasusnya berat nih itu kan, mungkin bisa kita berikan, mungkin memang dengan harus hati-hati gitu kalau yang primary PCI gitu Dok untuk ini. Saya rasa demikian Dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Juwanto. Ini nyambung sedikit ya Dr. Juwanto. Ada sejawat kita yang menanyakan. Itu maksud untuk kasus akut Dok ya? Iya, untuk yang post primary PCI. Ya. Menyambung sedikit ya Dr. Juwanto, ada sejawat kita yang menanyakan nih Dr. Halim. Apakah risiko stroke hemoragik pada pemberian enoxaparin ini cukup tinggi? Jadi mungkin spesifik nih ya risiko bleedingnya ke arah stroke hemoragik. Mungkin Dr. Juwanto ada data. Silakan Dok. Terserah memang belum ada data khusus Dok ya. Tapi selama ini saya belum pernah mendapatkan itu ya, misalnya stroke ya bleeding gitu kan ya pada pasien yang akut STEMI atau pasien yang kita lakukan PCI misalkan ya. Itu belum pernah saya sekali, mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu Dok ya. Tapi malah lebih banyak saya dapatkan misalnya pemberian ini ya obat-obat yang baru itu ya, kayak Abstisimak dan sebagainya itu memang ada kasusnya bisa perdarahan dari ini stroke hemoragik gitu. Saya pernah 2 kasus saya dapatkan ya pemberian ini yang oral itu Dok. Tapi yang pemberian enoxaparin ya selama ini belum pernah. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu Dok. Tentu juga harus diperhatikan kasus demi kasus juga itu Dok ya, risikonya, usia dan sebagainya. Demikian Dok, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Juwanto. Dr. Todung mungkin ada tambahan mengenai menurunkan risiko acute stent thrombosis untuk pemberian antikoagulan? Baik. Misalnya pasien yang tadi Dok, apakah dilanjutkan enoxaparinnya atau bagaimana Dok?
Ya, kalau guidelines di ESC 2017 itu setelah dilakukan primary PCI, kita melanjutkan enoxaparin itu sampai 8 hari. Jadi berdasarkan berat badan, kalau dia berat badannya kurang dari 50, kita 2 kali 0,4 cc mililiter selama 8 hari post primary PCI. Kalau dia itu di atas 50 kg, itu di atas 2 kali 0,6 cc atau 2,6 mililiter selama 8 hari. Ya, itu memang ada di guidelines ESC 2017 tentang post pemberian enoxaparin post primary PCI selama 8 hari, Dok. Terima kasih. Oke, baik. Makasih, Dr. Todung. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk semua panelis, tapi mungkin terutama Dr. Eka dulu nih ya. Karena ini penting ya, jadi ada sejawat kita menanyakan, kalau pasien SIS kemudian dilakukan PCI dengan DES ya, jadi ini spesifik diberikan drug eluting stent, dan pasien tersebut ada atrial fibrilasi dengan fast to score-nya itu kurang dari 2. Nah, yang ditanyakan sejawat kita ini adalah bagaimana kombinasi yang paling ideal untuk pemberian antiplateletnya, karena kan dual antiplatelet pasti nih. Kemudian sudah ada indikasi untuk antikoagulan juga. Nah, ini gimana nih kalau kita lihat di guideline kan disebut triple antitrombotik. Mungkin saya minta pendapat Dr. Eka. Silakan Dr. Eka. Ya, jadi chest fast score-nya lebih dari 2 ya, Dok ya. Kalau kurang dari 2 sih kita nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau lebih dari 2, sekali lagi kita harus lihat bleeding risk-nya. Ya, kalau memang bleeding risk-nya tinggi, ya kita harus kurangi 1, Dok. Kurangi 1 antiplateletnya. Jadi antikoagulan ditambah dengan single antiplatelet ya, baik aspirin maupun clopidogrel seperti itu. Tapi ketika bleeding risk-nya rendah ya, apalagi masih usia muda gitu ya, triple pun nggak ada masalah sebenarnya. Yang sering terjadi masalahnya AF ini pada usia tua, 70 tahun, 75 tahun, maka bleeding risk-nya akan tinggi. Dan ketika bleeding risk-nya tinggi, maka kita harus mengurangi antiplateletnya, atau justru antikoagulannya tidak diberikan karena faktor resiko bleedingnya. Tapi di sini di guideline beberapa menyarankan antikoagulan tetap, tapi antiplateletnya dikurangi 1. Demikian Dokter Sali. Ya, baik, makasih Dokter Eka. Kalau kita lihat guideline yang terbaru, kalau high risk bleeding, pasien yang high risk bleeding, triple antitrombotiknya cukup singkat ya, 24 minggu kalau nggak salah ya, Dr. Eka ya. Nah, kalau yang kalau yang low risk mungkin bisa lebih lama, sesudah itu oral antikoagulan dengan single antiplatelet gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Ya sekalian, sebetulnya masih ada cukup banyak pertanyaan ya. Tadi saya sudah sampaikan, kita kalau mau bicara mengenai SIS ini bisa nggak selesai-selesai ini ya, apalagi kalau melihat hasil-hasil intervensi dari para sejawat sekalian, salah satunya contohnya yang disampaikan Dr. Todung tadi. Tapi karena waktu, saya harus mengakhiri acara yang menarik ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada Dr. Juwanto, Dr. Eka, dan Dr. Todung, dan tentu saja kepada mitra kita pada siang hari ini dari teman-teman dari PT Sanofi. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada siang hari ini dan diskusi yang cukup panjang ini bisa menambah pencerahan untuk teman-teman sekalian di lapangan yang ketemu atau menangani pasien-pasien ACS, mulai dari di emergency ward, dari first medical contact-nya, biasanya di emergency ward ya, di teman-teman di IGD, sampai ke yang sophisticated, ke dokter spesialis maupun subspesialis. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pasien-pasien SIS yang masih tinggi tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di negara maju sekalipun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada mitra kita pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat walaupun di tengah pandemi, tapi jangan lupa pasien-pasien SIS tetap akan ada dan selalu ada, bahkan cenderung meningkat karena ada beberapa kasus yang kita temukan pasien-pasien ACS yang bersamaan dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Tetap menjaga kesehatan, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masih tetap bisa memberikan
membantu sesama. Sekali lagi terima kasih untuk panitia Hopkarnis. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salih. Terima kasih ya Dokter Eka. Eka. Iya sama-sama dokter. Terima kasih semua panitia, Dokter Lucy, Dokter Arif dan semuanya. Terima kasih Dokter Salih. Ya, Mas Juwanto. Terima kasih. Eka, Todung, sehat-sehat ya. Ya sehat-sehat semua ya dok. Sehat semua ya. Amin. Saya izin leave. Terima kasih juga. Orang dulu. Dua, tiga, oke. Oh foto. Oke, semua. Ulang. Ulang. Slide-nya boleh ditutup dulu nggak ya? Boleh ditutup dulu nggak? Di spotlight aja kali ya. Ya, udah dong. Foto, foto Eka. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Baik, Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Salih, Dokter Juwanto, Dokter Eka, Dokter. Terima kasih Lucy ya. Waalaikumsalam. Dr. Todu, Dr. Eka, Dr. Juwanto, sampai ketemu. Mbak Fatma. Kasih iya Dokter Terima kasih Juwanto, semua. Dokter Lucy, Dokter Ya, Todung. Dokter Terima Eka. kasih Ya, Dokter terima kasih, Eka. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Izin live ya dok. Ya, Sehat-sehat selalu semuanya. Ya, makasih Dokter Todu. Makasih Dokter Ya, Juwanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. izin live. selamat Pak. Kepada para peserta, terima kasih sudah mengikuti acara Hopkarnis pada hari ini. Room ini akan kami buka sampai mungkin 5 menit lagi. Ada tayangan produk yang tadi kita disampaikan dan sempat disinggung di sesi kedua pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan ada sesi lagi yang tadi sudah sempat disampaikan oleh di slide ya. Terima kasih atas partisipasi Anda sampai selesai. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.